penetapan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat. Indonesia di posisi kedua setelah Singapura. Apakah ini yang seperti Pak Retma katakan akhirnya memang daya saing Indonesia masih bisa dijaga begitu ataupun terjaga dengan level-level tarif yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada saat kita ingin melakukan eksportasi ke sana? Ya, kalau kita bandingkan ya tadi hanya Singapura saja yang memperoleh 10%. Artinya Iya. sebenarnya kalau kita bicara partner dagang ya kompetitor kita akhirnya Singapura. Hmm. Cuman keep in mind bahwa Singapura itu adalah tanahnya tidak luas. Oke. Jadi kalau dari perspektif investasi ini membuat satu peluang baru saya kira bahwa negara-negara yang memiliki tarif ekspor yang tinggi ke Amerika mungkin saja mereka berpikir untuk memindahkan industrinya ke Indonesia. Iya. Jadi kita akan mendapatkan tambahan FDI, dengan begitu kita akan merekrut tenaga kerja baru dan perusahaan-perusahaan akan berpikir kalau mereka made in Indonesia kemudian dibawa ke Amerika akan jauh lebih murah sehingga mereka bisa mendapatkan gain keuntungan. Saya kira itu satu potensi investasi yang kalau kita jeli ya kita bisa gunakan. Dan saya kira kalau kita lihat bagaimana rantai pasok ya, kita juga melihat bahwa rantai pasok yang dari perusahaan-perusahaan lain tentunya akan berpikir dua kali untuk langsung direct ke negara-negara lain ya. Kecuali tadi Oke. Singapura, bisa saja Singapura memperoleh satu kemampuan untuk apa istilahnya ya, menarik berbagai perusahaan yang ada di kawasan kita kemudian mengekspor langsung. Tapi saya kira satu industri membutuhkan tempat, satu industri membutuhkan tenaga kerja juga. Saya kira Indonesia bisa lebih baik manakala kita bisa memanfaatkan potensi ini. Tapi keep in mind ya bahwa tadi benar, Oke. 19% itu sebetulnya adalah kalau seandainya kita punya satu strategi yang lebih bagus dalam arti kita bisa menekan efisiensi di perusahaan-perusahaan kita terutama TPT, ini akan lebih baik lagi. Oke. Terutama kalau seandainya kita juga bisa melakukan tidak hanya efisiensi produksi ya, tetapi juga strategi harga. Mungkin kita bisa tekan harga sehingga kita bisa tetap menjual ke Amerika meskipun dengan 19%. Ditambah lagi adalah saya kira perusahaan-perusahaan kita juga bisa melakukan strategi lain yaitu diversifikasi pasar. Tadi sudah sampaikan ke Bangladesh, ke berbagai negara, Iya. termasuk Timur Tengah dan Afrika. Ini juga harus menjadi satu opsi supaya barang-barang kita punya daya saing yang tinggi sehingga kita tetap bisa menjual dan tenaga kerja kita tetap kita hire lebih banyak lagi. Begitu, Oke, Mas. dan tadi Pak Presiden Prabowo juga menyatakan masih akan terus berjuang begitu untuk bisa melakukan negosiasi lagi dengan pemerintah Amerika Serikat. Anda melihat kansnya seperti apa? Apakah ada potensi, ada penurunan lagi atau bagaimana? Mengingat kan produk-produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia akhirnya 0% begitu nih Pak Ahmad? Ya, saya melihat begini, dengan penurunan ini minimal kita tidak akan diganggu dengan ancaman dari Donald Trump untuk menaikkan lagi. Sehingga Oke. potensi di atas 19 setidaknya kita sudah tutup ya. Kenapa? Karena kita sudah juga memberikan tanda kutip ya pemanis sweeteners kepada Donald Trump dengan kita membeli sekitar angka 15 miliar dolar untuk energi, 4,7 untuk sektor pertanian dan kita membeli 50 pesawat Boeing. Artinya kita terhindari dari resiko naik di atas 19. Oke. Sehingga kita sekarang terbuka peluang untuk bisa menurunkan. Memang idealnya dalam perdagangan internasional secara teori ini harusnya 0-0, 0-0. Oke. Sehingga kita memperoleh manfaat, Amerika juga memperoleh manfaat. Tetapi memang karena kita ingin mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada 32, saya kira strategi Iya. kita negosiasi di masa depan itu bisa kita lanjutkan, Mas Pras, supaya kita mendapatkan 0-0 tadi. Ini yang kita Itu dia. sebut kemenangan sempurna. Terhadap neraca perdagangan Indonesia Amerika yang selama ini defisit kan begitu kan diharapkan Trump kan tidak terjadi lagi. Anda apakah nanti tadi akan mencapai equilibrium baru misalnya begitu untuk neraca perdagangan Indonesia Amerika Serikat? Ya tentunya kalau kita bicara ya kepentingan nasional kita, tentunya harusnya kita mempertahankan satu surplus perdagangan. Oke. Ya, data kita sejak Mei 2020 kita sudah surplus terus dan saya kira ini satu hal yang positif. Tapi kita ada tantangannya. Keep in mind yang kita banyak ekspor adalah batu bara, CPO, nikel. Dan itu semua karena harganya lagi naik, makanya Oke. surplusnya terus terjadi. Tapi kita harus sadar bahwa harga ini tidak selalu naik. Iya. Sehingga kita perlu ya menjaga apa yang disebut dengan daya saing supaya orang membeli bukan hanya karena harga naik, tapi karena kita punya satu produksi yang memang dibutuhkan oleh negara lain. Dan Oke. tentunya kalau dengan Amerika dengan ada pengenakan tarif 19%, tentunya minus 18% dari sisi defisitnya Amerika mungkin bisa berkurang. Tetapi tetap kita harus juga menjaga surplus kalau menurut saya Mas Pras. Kenapa? Oke. Karena surplus itulah akan memperkuat
mata uang rupiah kita terhadap dolar begitu. Baik, itu dia upaya yang juga harus dijaga adalah surplus neraca perdagangan kita juga seharusnya masih bisa tetap positif begitu dengan meningkatkan mungkin volume dari nilai apapun eksportasi kita begitu ya ke Amerika Serikat. Nah, Pak Redma, terakhir bagaimana Anda melihat ke depan kansnya proyeksi dan juga potensi Indonesia khususnya dari sektor manufaktur TPT nih? Iya, jadi memang ini kalau kita kita dengan Amerika kan dagangnya, barangnya itu kan sifatnya komplementer ya, jadi tidak langsung bersaing. Nah, yang jadi kenapa pasar Amerika itu sangat penting, karena yang kita ekspor ke sana tadi sudah disebutkan sebagian besar adalah produk-produk manufaktur, jadi bukan produk-produk komoditi primer gitu ya. Sedangkan yang kita mau impor dari Amerika justru produk-produk komoditi primer. Nah ini jadi artinya kan komplementer. Nah, industri manufaktur ini kan sangat dibutuhkan karena penyerapan tenaga kerjanya. Jadi memang banyak yang bicara bahwa pasar Amerika kan tidak terlalu besar gitu ya. Tapi betul, tapi yang menjadi masalah adalah ekspor kita ke sana adalah produk-produk manufaktur di mana tenaga kerjanya di sana sangat-sangat besar gitu. Jadi itu sangat penting pasar Amerika Serikat. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan pangsa pasar kita ke sana lagi ya. Tadi disampaikan juga bahwa ini bisa negosiasi lagi nih kalau kita bisa defisit perdagangan mereka turun. Nanti kan kita bisa negosiasi lagi. Nah, kalau terkait di industri tekstil sebetulnya kita bisa melakukan hal lain sebetulnya. Karena kita kan disampaikan juga bahwa kita akan mengimpor produk-produk pertanian. Nah, sebetulnya tekstil ini punya potensi untuk mengimpor kapas itu sekitar 800 juta dolar per tahun. Nah, sekarang kita cuma impor dari Amerika itu hanya 150 juta. Nah, ini menjadi PR sebetulnya. Kalau kita mau mengimpor lebih, itu sangat-sangat bisa. Yang jadi masalah kan sekarang utilisasi kita kan hanya di bawah 50%. Jadi kita tidak membutuhkan kapas sebanyak itu. Nah, kalau utilisasi kita bisa dinaikkan di atas 70, 75, bahkan sampai 80%, kita bisa mengimpor kapas lebih banyak. Di sisi lain, mungkin kita kok impor kapas lebih banyak. Itu sangat-sangat bagus kalau kita impor kapas lebih banyak. Karena kita bisa mixing dengan produk-produk polyester dan rayon yang ada di sini. Nah, di sisi lain, transaksi kita juga bisa naik. Artinya, sangat menguntungkan meskipun kita impor kapas dari Amerika, dari sisi perdagangannya bisa lebih balance, dan kita bisa tetap ekspor ke sana. Di sisi lain, investasi kita bisa juga didorong untuk naik. Jadi saya kira dengan Amerika ini untuk industri manufaktur ya sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Jadi itu kenapa sih mungkin Pak Presiden langsung ambil keputusan, nggak apa-apa, 0 lawan 19. Karena ada benefit lain yang kita dapat sebetulnya. Baik itu dia ya. Masih ada optimisme dan upaya-upaya untuk negosiasi berikutnya. Semoga juga ada win-win solution lagi dari pemerintah Indonesia dan juga Amerika Serikat. Baik, saya sekali waktu terbatas ini Pak Ahmad, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan. Pak Redma, terima kasih juga atas update dan insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Ahmad, Pak Redma. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum. Salam.